mahasiswa sekalian, sekarang kita lanjutkan modul metode-metode penentuan posisi dengan GPS. Pada pertemuan yang lalu, pembahasan kita adalah sampai metode survei statik singkat ya, rapid static. Coba sekarang kita lihat metode berikutnya. Nah, ini ada yang dinamakan metode survei pseudokinematik ya. Secara singkat sebenarnya metode pseudokinematik ini seperti dua survei statik singkat yang diselingi atau dibatasi dengan selang waktu yang cukup lama, umumnya lebih besar dari 1 jam ya. Oleh sebab itu, kadang-kadang ini metode ini dinamakan intermittent static atau metode reoccupation ya. Jadi argumen mendasarnya dalam survei dengan GPS sebenarnya yang paling penting adalah kalau kita mengamati dalam waktu yang lama, tujuan utamanya adalah untuk mencakup perubahan geometri yang cukup dari satelit ya. Di samping juga untuk mendapatkan data yang lebih banyak. Sehingga nantinya bisa digunakan untuk menentukan cycle ambiguitas fase secara baik dan kemudian mendapatkan ketelitian posisi yang lebih baik. Nah, kalau argumentasinya kita batasi di mencakup perubahan geometri yang cukup, maka metode survei pseudokinematik ini berargumen, loh kalau begitu caranya kita amati saja singkat di titik tersebut, katakanlah beberapa menit, kemudian kita mengamati titik-titik yang lain, dan kemudian kita kembali ke titik tersebut setelah katakanlah 1-2 jam ya. Dan begitu juga untuk titik-titik lainnya ya di dalam jaringan. Jadi itu ide dasar dari metode pseudokinematik ini ya. Nah, nanti kita lihat memang metode pseudokinematik ini memerlukan satelit geometri yang baik dan juga tingkat bias dan kesalahan data yang relatif rendah serta lingkungan yang tidak menimbulkan multipath lah ya. Karena apa? Karena kita nanti untuk menentukan cycle ambiguity dari data yang singkat yang dibatasi oleh selang waktu lebih besar dari 1 jam. Nah, tapi perlu disampaikan di sini bahwa dengan perkembangan metode-metode yang baru ya, misalnya RTK, kemudian juga precise point positioning yang real time juga ya, dan kemudian juga metode rapid static atau statik singkat dengan jumlah pengamatan yang lebih banyak, apalagi dengan beberapa sistem satelit GNSS, nanti kita tidak perlu lagi menunggu untuk mencakup perubahan geometri yang cukup. Makanya memang metode pseudokinematik ini juga sudah mulai jarang diterapkan ya. Dan di samping juga nanti softwarenya juga kan untuk pseudokinematik ini softwarenya juga harus bisa menangani dua data statik singkat yang dibatasi oleh waktu yang panjang ya. Dan tidak semua software punya kemampuan atau feature semacam itu. Sehingga memang metode survei pseudokinematik ini mulai ditinggalkan orang lah ya. Nah, ini kita lihat coba kalau kita langsung ke paling bawah saja ini. Jadi kalau kita lihat bandingkan ya. Jadi kalau ada selang waktu pengamatan. Jadi kalau metode statik itu cukup panjang gitu ya. Kemudian statik singkat dia cuma di awal sama, tapi dia relatif katakanlah misalnya di sini 20 menit lah ya.
Maka untuk pseudo kinematik nanti kita bisa ngambil 10 menit di depan, 10 menit di belakang ya. Sebenarnya kalau operasionalisasinya sih bisa kita melakukan semacam ini kan. Hampir semua receiver bisa. Tapi masalahnya apakah nanti software yang kita gunakan bisa menangani kasus seperti ini ya. Jadi tidak semua software pengolahan data GPS dapat mengelola data dari metode ini ya. Kalau yang lain-lainnya kita lihat sama ya. Jadi ini berbasiskan differential positioning menggunakan data fase. Oleh sebab itu nanti ketelitiannya juga di levelnya level sentimeter ya, posisi relatifnya ya. Dan nanti kita lihat data pengamatan di antara titik-titik diabaikan. Jadi memang kita tidak perlu data di sini ya, karena memang kita juga nggak mengamati kan. Dan receiver GPS ya bisa dimatikan selama pergerakan ya. Jadi sebenarnya ini seperti survei statik yang lebih singkat, tapi di setiap titik itu 2 kali lah, di awal dan kemudian di akhir setelah selang waktu 1 jam 2 jam ya. Jadi seperti 2 survei statik yang lebih singkat yang dibatasi oleh waktu yang agak lama ya. Dan nanti penentuan posisinya yang menggunakan gabungan daripada 2 periode ini ya. Nah, makanya memang ini perlu software khusus lah untuk memproses data semacam itu ya. Dan nanti kita lihat metode ini cocok kalau misalnya metode statik singkat atau metode stop and go tidak bisa digunakan, atau mungkin juga dari segi produktivitas kan dia lebih produktif dibandingkan metode statik singkat ya. Jadi ini masalahnya tinggal apakah software yang kita gunakan bisa menangani pengolahan data yang diambil dengan metode ini atau tidak ya. Kalau operasionalisasi receivernya sih ya semua bisa ya, bisa statik singkat, bisa pseudo kinematik. Tapi masalahnya nanti softwarenya ya. Tapi seperti saya katakan, setahu saya sih metode ini sudah mulai jarang diterapkan ya. Tapi ya coba aja nanti kita lihat ya. Kalau softwarenya bisa ya bisa kita terapkan. Nah, kemudian ini yang namanya metode survei stop and go ya. Ini juga mulai jarang diterapkan dengan berkembangnya metode-metode baru seperti RTK ya, dan juga kemudian real time precise point positioning ya. Tapi kalau kita mau menerapkan juga bisa ya. Kembali ke masalah software nanti ya. Nah, ini juga dinamakan survei semi kinematik karena mirip kinematic positioning. Tapi memang posisi titik-titik yang akan ditentukan itu memang statik sebenarnya ya. Cuma receivernya yang bergerak ya, yang dari titik ke titik ya. Nah, biasanya memang untuk survei stop and go ini nanti ini ada titik tetap ya. Kita taruh receiver di sini. Kemudian receiver yang akan bergerak pertama di rover ini ya. Nah, kalau kita mau menggunakan data fase, nanti biasanya di si rover ini di titik pertama dia berhenti agak lama, sampai ambiguitas fasenya itu bisa ditentukan ya di titik awal. Nah, begitu sudah bisa ditentukan, biasa ada indikator di receivernya ya. Oke, silakan bergerak. Nah, baru kita bergerak. Tapi selama pergerakan ini kita harus menjaga agar tidak terjadi cycle sleep. Jadi ambiguitas yang sudah ditentukan di titik awal ini nilainya bisa dipakai di titik-titik berikutnya ya. Nah, kemudian kita bergerak, berjalan, berhenti di sini.
Tidak perlu terlalu lama ya, karena cycle ambiguitasnya sudah ditentukan, terus saja kita berjalan ya ke titik-titik yang akan ditentukan posisinya ya. Jadi di sini kita stop beberapa waktu terus dan seterusnya. Nah, kalau seandainya terjadi cycle slip, katakanlah di titik yang di sini, sedang berjalan, tiba-tiba sinyalnya hilang ya. Kita lihat di indikator. Nah, biasanya yang dilakukan oleh receiver, kita harus kembali ke titik sebelumnya, kemudian berhenti lagi agak lama di sana ya, sampai cycle ambiguitasnya bisa ditentukan. Nah, kita bergerak. Nah, pergerakan dari titik ke titik lainnya ini rutenya terserah kita aja ya, dipilih aja. Dipilih yang kemungkinan terjadi cycle slip-nya sedikit ya. Jadi antar titik ini bisa saja kita berjalan ke sini gitu ya. Cari yang terbuka lah ya. Nggak mesti lurus ke sana ya, baru ke sini ya. Karena yang penting nanti kan koordinat di titik-titik yang akan ditentukan ya. Jadi ini prinsip metode survei stop and go ya. Nah, nanti kita lihat ya sama seperti metode-metode lainnya, dia differential positioning, data fase, kemudian di antara titik-titik tersebut ya kita berjalannya terserah kita ya. Nah, kemudian seperti saya katakan, tidak semua software pengolahan data punya opsi untuk mengolah survei stop and go. Makanya kadang-kadang stop and go ini mulai jarang diterapkan ya. Karena sekarang kan kita bisa pakai RTK atau pakai kinematic positioning yang full ya. Software-softwarenya sudah memadai. Tetapi kalau softwarenya memang punya opsi untuk stop and go ya kita pakai ya. Karena secara operasional kan juga nggak terlalu susah ya ininya ya. Cuma nanti kita lihat penentuan posisinya, meskipun si rovernya bisa bergerak semacam ini. Tadi kan kita lihat ya, dia bergerak ke sini ya, sampai ke ujung sini. Tapi penentuan posisinya relatif ya terhadap titik tetap ini ya. Jadi sebenarnya seperti survei radial ya. Tapi si receivernya memang berjalan terus ya ke sini ya. Tapi dalam perjalanan ini memang bagusnya cycle slip itu jarang terjadi lah. Karena kalau terjadi kita kan harus kembali ke titik sebelumnya dan berhenti ya. Jadi memang metode stop and go ini cocoknya itu dia di daerah-daerah yang terbuka sebenarnya ya. Seperti kalau kita survei di daerah persawahan, perkebunan ya, padang peternakan, nah ini lebih mudah ya. Dan nanti kita lihat penentuan posisi sebenarnya bisa real time maupun processing ya. Tapi kalau real time ini kan seperti sekarang ini sudah diambil alih oleh RTK ya. Cuma stop and go ini kalau misalnya kita nggak punya langganan ke RTK dan kita bisa melakukan secara post processing dan softwarenya juga bisa menangani ya, kita pakai stop and go aja ya ininya ya, pengolahannya. Dan ini kalau kita bandingkan lah ya. Jadi kalau bedanya stop and go dan kinematik. Jadi kalau stop and go ini titik yang akan ditentukannya kan diam ya. Kalau kinematic positioning kan karena dia memang titiknya juga dia bergerak kan ya. Bergerak. Tidak bisa diam ya seperti pesawat, kapal ya. Jadi itu bedanya di sana. Nah, kalau nanti kita lihat stop and go ini berbasiskan differential positioning, data fase. Kalau kinematic positioning ya dia bisa pakai data pseudo range ya. Kecuali kalau precise kinematic positioning ya pakai data fase.
Nah, kita lihat memang dalam kedua metode ini penentuan ambiguitas fase secara benar itu menjadi sesuatu yang esensial lah ya, yang penting ya. Tapi kalau untuk kinematik ya lebih susah lagi kan, karena data yang diperlukan untuk menentukan cycle ambiguitas kan cuma yang teramati saat itu kan, karena receiver kemudian harus langsung bergerak, nggak bisa diam. Kalau di stop and go dia masih bisa diam lah ya. Jadi mengumpulkan data di titik awal lebih banyak, kemudian dia bergerak di titik yang berikutnya pun juga tidak langsung satu epoch saja kan, mungkin beberapa epoch, bergerak lagi beberapa epoch dan seterusnya ya. Nah, kalau metode kinematic positioning juga biasanya interval data tuh perlu lebih pendek gitu ya. Jadi harus lebih cepat lah karena untuk keperluan nanti penentuan cycle ambiguitas ya. Dan kedua metode ini juga bisa diimplementasikan dalam moda real time maupun post processing lah ya. Jadi ini perbandingan antara stop and go dan kinematik. Nanti tergantung kebutuhan lah ya. Fit for purpose saja. Kalau memang betul-betul receivernya bergerak dan titik yang akan ditentukannya juga bergerak ya. Ya memang mau nggak mau kita harus kinematic positioning ya. Tapi kalau titiknya diam seperti batas persil dan segala macam, kita ya mendingan stop and go ya. Meskipun bisa juga kinematic positioning ya. Tapi ya itu sebenarnya modanya itu ya stop and go lah. Yang kalau di moda statiknya ya. Atau kita bisa pakai RTK ya, real time kinematic ya. Tapi itu kita kan harus bayar nanti ya, jasa pelayanannya. Nah, nanti perlu disampaikan juga, kadang-kadang karena kondisi topografi dan lingkungan ya, kita kadang-kadang perlu mengkombinasikan lah dari beberapa metode penentuan posisi yang kita sudah pelajari sebelumnya ya. Ya misalnya contohnya di gambar ini, kita bisa saja mengkombinasikan pseudokinematik serta stop and go. Misalnya satu receiver kita taruh di titik tetap gitu ya. Kemudian kita rapid static di sini kira-kira rapid static sangat tingkat. Kemudian sesudah cycle ambiguity-nya resolve kita bergerak kan ya. Nah, di sini ini stop and go nih di sini ya. Sampai sini terus kita stop and go. Kemudian di titik yang awal tadi kita berhenti lagi. Rapid static sangat singkat lagi. Jadi sebenarnya ini jadi seperti pseudokinematik, ini stop and go ya. Tapi seperti saya sampaikan sebelumnya, masalahnya bukan di operasionalisasinya. Masalahnya software GPS yang kita gunakan untuk mengolah data itu bisa apa tidak menangani kombinasi data semacam ini ya. Itu harus dicek dulu ya. Nanti apa yang dia bisa ya. Nah, kemudian kita lihat di sini juga bisa saja statik singkat ya. Jadi misalnya untuk titik yang awal dan titik akhir kita statik singkat dulu, koordinatnya ditentukan, atau bisa juga stop dulu di sini dalam moda statik singkat, sesudah itu baru bergerak stop and go ya, sampai di sini ya. Nanti tergantung aja ya, tergantung kondisi lapangan dan lain-lainnya ya. Jadi ini juga kembali apakah software yang kita gunakan untuk mengolah data bisa nggak menangani kombinasi-kombinasi semacam ini ya. Kalau tidak ya kita harus lihat nanti apakah si receivernya hanya bisa metode statik atau statik singkat yang diolah ya nanti terpaksa kalau misalnya softwarenya hanya bisa
katakanlah statik atau statik singkat, ya otomatis ya nanti yang bisa digunakan ya metode radial saja ya, dari titik tetap ke semua titik ini ya. Tapi nanti ada konsekuensi waktu pengamatan yang berbeda ya. Kemudian juga tentunya anggaran untuk survei berbeda dan seterusnya ya. Jadi nanti pertimbangannya banyak lah ya. Nanti kalau sudah kalian praktikum lah atau kerja nantinya ya. Dan nantinya ya memang ya, receiver yang digunakan juga nanti harus punya opsi itulah ya. Kalau dulu-dulu tuh masih ada opsi-opsi untuk pseudokinematik, stop and go dan segala macam ya. Nah mungkin kalau saudara masih menggunakan receiver semacam itu ya bisa diterapkan ya. Jadi sekali lagi ini saudara yang penting tahu metode-metode yang bisa diterapkan. Nah nanti penerapannya di lapangan ya tergantung apakah receiver GPS yang saudara gunakan bisa menangani kombinasi metode dan juga software pengolahan datanya bisa mengolah datanya apa tidak ya. Kalau bisa ya go ahead ya, silakan. Sekarang coba kita lihat metode precise point positioning ya. Jadi ini sudah kita sebut beberapa kali dalam presentasi sebelumnya. Jadi precise point positioning ini adalah penentuan posisi secara absolut statik ya, menggunakan satu receiver, tapi dia penentuan posisinya menggunakan data fase dan pseudo range dua frekuensi sekaligus ya, yang kita amati dengan receiver GPS tipe geodetik umumnya dengan waktu pengamatan yang relatif lama ya. Karena apa? Karena dasar pemikirannya orang itu ingin bisa menentukan secara absolut menggunakan satu receiver, tapi mendapatkan ketelitian yang tinggi ya, di level sentimeter dan kalau bisa milimeter. Nah, mau nggak mau akhirnya yang memang harus menggunakan nanti penentuan posisinya menggunakan data fase. Tetapi biasanya nanti juga kita akan menggunakan data pseudo range dan kalau bisa dua frekuensi ya. Memang karena dengan data dua frekuensi kita bisa menentukan bias ionosfer orde pertama ya. Dan sebenarnya kalau secara theoretical metode ini sudah diintroduksi di tahun 1997 ya. Jadi sebenarnya tidak bukan sesuatu hal yang baru, tetapi memang nanti kita lihat salah satu yang menentukan kesuksesan dari precise point positioning ini adalah user itu dibantu oleh jaringan pengamatan global GNSS, katakanlah seperti IGS stations, yang mereka itu bersama-sama menentukan informasi tentang Earth rotation parameter, kemudian orbit satelit dan jam satelit berketelitian tinggi, di mana informasi ini kemudian digunakan oleh orang yang menggunakan metode precise point positioning ini. Jadi meskipun memang dalam eksekusi di lapangannya metode ini adalah metode static absolute positioning, tapi sebenarnya di belakang layar dia ini seperti metode RTK network sebelumnya ya. Jadi dia sebenarnya secara tidak langsung ini differential positioning secara virtual ya. Karena sebenarnya melibatkan banyak
jaringan stasiun referensi di seluruh dunia ya, untuk membantu si pengguna ya. Tapi memang dalam operasionalisasi sehari-hari pengguna itu cukup hanya menggunakan satu receiver GPS tipe geodetik ya. Jadi memang ini dikelompokkan akhirnya di dalam precise point positioning ya, absolute positioning. Dan nanti kita lihat memang dalam persamaan pengamatannya itu nanti yang digunakan adalah data kombinasi linier bebas ionosfer dari fase dan pseudo range ya. Dari frekuensi data pengamatan yang ada. Kalau untuk kasus GPS ya, kalau ada L1, ada L2, dan ada L5 ya. Dan nanti kita lihat parameter yang diestimasi oleh metode precise point positioning umumnya adalah ya seperti biasa koordinat absolute receiver, kemudian ambiguitas fase awal untuk setiap satelit, kemudian kesalahan jam receiver ya. Karena kalau kesalahan jam satelit kan orbit satelit teliti dan jam satelit berketelitian tinggi kan sudah ditentukan oleh jaringan stasiun referensinya ya. Nah, yang juga diestimasi nantinya adalah bias troposfer. Biasanya sih dalam bentuk tropospheric zenith path delays ya di stasiun pengamatan ya. Dan kalau secara tipikal biasanya sih ketelitian koordinat absolut dari precise point positioning ini levelnya bisa senti ya, dengan presisi sampai milimeter ya. Jadi ini memang metode yang saat ini menarik ya. Dan juga orang berusaha sekarang mengembangkan dengan yang sifatnya real time yang dinamakan metode real time precise point positioning. Tapi nanti kita lihatlah ya sesudahnya. Nah ini kalau kita lihat precise point positioning ini kita bisa menghitung sendiri. Jadi kita misalnya punya receiver tipe geodetik, kita amati di satu titik, katakanlah misalnya 1 hari, kemudian kita punya software GNSS yang sesuai, biasanya ini software-software ilmiah ya, seperti Bernis, Gemini, dan seterusnya. Dan kita juga punya kompetensi untuk pemrosesannya. Kita biasa memproses data-data menggunakan software ilmiah GPS. Dan kita juga punya akses terkait informasi Earth Rotation Parameter, orbit satelit, dan jam satelit teliti dari biasanya dari situs IGS kita bisa dapatkan ya. Kalau kita bisa punya kemampuan semacam ini ya kita mengolah sendiri saja ya, nggak ada masalah. Tapi nanti memang kalau kita tidak bisa ya kita biasanya juga bisa minta bantuan ya. Karena secara ini ada beberapa lembaga dan institusi yang kita mengirimkan data pengamatan kita saja secara online. Kita bisa connect ke situs dari jasa pelayanan pengolahan data precise point positioning ini, dan kemudian kita juga by email dapat hasilnya sesudahnya ya. Dan ini umumnya gratis ya. Dan ini juga ada beberapa, coba kita lihat ada beberapa service pelayanan ya. Ada yang disediakan oleh JPL NASA, ada dari NRC Kanada ya, National Research Canada, ada dari University of New Brunswick. Ini ada dari GMV dan dari Trimble ya. Jadi silahkan saja nanti kalian kalau mau nyoba dibuka saja semuanya dan nanti bisa dites lah ya untuk menggunakan jasa pelayanan ini. Dan nanti yang perlu ditekankan di sini kalau software GNS untuk
GNSS untuk precise point positioning ini biasanya memang lebih lebih detail ya. Dia kesalahan dan bias yang biasanya tidak diperhitungkan oleh software komersial. Misalnya seperti efek relativitas, variasi pusat fase, pasang surut bumi, pasang surut atmosfer ya. Bias ionosfer orde 3 ya, dan 2 dan di luar orde pertama itu juga diperhitungkan ya, dan kesalahan-kesalahan lainnya nanti bisa ini ya. Jadi oleh sebab itu ini alasan kenapa memang precise point positioning ini memang teliti lah ya, karena memperhitungkan banyak faktor. Dan perlu ditekankan di sini bahwa posisi absolut yang kita tentukan itu sudah dalam sistem referensi global ya, yang dijaga oleh jaring pemantau global IGS. Jadi ini menarik jadinya ya. Jadi koordinatnya langsung ke dalam sistem referensi global. Dan ini kita lihat contoh jaringan global pemantau GNSS yang umum digunakan untuk kepentingan precise point positioning. Jaringan global IGS, kalian nanti bisa lihat di situs ini ya. Dan ini jaringan globalnya memang saudara lihat ini ada 507 stasiun ini ya, kalau dari informasi yang terakhir ya. Dan di Indonesia ini ada beberapa ya yang sudah masuk ke dalam jaringan ini. Dan nanti kalau pengguna ingin mendapatkan Earth rotation parameter yang diperlukan ya, kemudian orbit satelit, jam satelit untuk keperluan perhitungan, bisa langsung di-download dari situs ini ya. Jadi ini yang membuat precise point positioning itu memungkinkan saat ini ya. Jadi precise point positioning itu seperti saya sampaikan sebelumnya di introduksi tahun 1997, tetapi sekarang realisasinya akan sangat memungkinkan karena memang sudah ada jaringan global yang 507 stasiun ini yang membantu ya, membantu menentukan IRP, orbit satelit, jam satelit ya, yang teliti sehingga bisa digunakan oleh yang memerlukan penentuan posisi absolut secara presisi dengan data fase dan pseudo range ya, multi frekuensi. Nah ini beberapa link untuk pelayanan pengolahan data precise point positioning yang saya sebutkan sebelumnya ya. Misalnya ini yang dari JPL ya. Coba kalian nanti baca saja. Nanti bagaimana menggunakannya juga ada ya. Tapi biasanya perlu register dulu lah ya. Register dulu. Nanti kita baru memanfaatkan. Tapi gratis kok umumnya ya. Ini sama juga precise point positioning dengan yang dengan pemerintah Kanada. Itu juga nanti ada sign in-nya ya. Nanti juga bisa output filenya ditulis di sini. Nanti jadi kita mensubmit, nanti juga ada email ya, biasanya semacam itu menginformasikan bahwa data sudah diterima. Nanti kira-kira sejam lagi bisa di email dan segala macam ya. Jadi coba aja berkunjung ke situs-situs ini dan dites saja ya. Kemudian ini contoh lain, ini dari UNB ya, dari UNB Kanada. Di sini juga ada submit file misalnya ya. Jadi kalau kita mengolah gitu ya. Tapi ada penjelasannya biasanya ya. Di sini ada contohnya, ada pertanyaan-pertanyaan apa yang perlu bisa ya. Nah, kemudian ini juga contoh dari Trimble RTX. Biasa ini ada register ya, ada nanti kita post processing, kita bisa select file kita
yang akan dikirim. Kemudian juga kita di sini bisa mengirimkan tidak hanya data GPS tapi GLONASS, Galileo, Beidou ya, dan bahkan QZSS ya. Jadi ini silahkan nanti bisa register dulu di sini ya. Jadi memang ini menarik lah pelayanan-pelayanan semacam ini ya. Jadi memang sudah ada yang menyediakan ya. Kalau misalnya kalian tidak mau ngolah sendiri ya. Tapi bisa juga nanti sebagai pembanding lah ya. Kalian ngolah sendiri, dapat hasil. Coba kalian kirim ke beberapa jasa pelayanan ini, bandingkan hasil processing saudara ya. Jadi seperti ngetes lah saudara sudah sampai mana ininya ya. Nah sekarang mulai berkembang metode yang dinamakan real-time precise point positioning. Jadi dasarnya sebenarnya dari precise point positioning. Cuma kalau seandainya pengguna bisa mendapatkan secara real time informasi terkait orbit satelit dan jam satelit yang teliti ya, yang ditentukan oleh jaringan global pemantau GNSS tadi, dan juga mungkin koreksi-koreksi lainnya yang terkait, misalnya yang terkait dengan katakanlah troposfer misalnya, maka metode real time point positioning ini akan dapat direalisasikan ya. Dan saat ini memang sudah ada yang menyediakan sistem pelayanan real time precise point positioning ini, umumnya berbayar. Dan koreksinya itu dikirimkan melalui satelit komunikasi ya. Jadi kalau kita lihat di sini, misalnya ilustrasinya ada stasiun referensi yang memang dikelola oleh provider dari real time precise point positioning ini. Ada beberapa stasiun referensi, nanti kita lihat kalau Trimble itu bisa sampai 100. Nah, kemudian data-datanya itu dikirimkan ke pusat kontrol jaringan ya di sini, kemudian diolah, mungkin menghitung orbit satelit teliti, kemudian jam satelit, dan juga koreksi-koreksi lainnya yang diperlukan ya. Apakah koreksi troposfer atau koreksi ionosfer kalau seandainya pengguna GNSS usernya ini dari single frekuensi ya. Dikirim ke stasiun uplink-nya, nanti dikirim ke satelit komunikasi, dan nanti dikirimkan ke pengguna ya. Atau jalur lainnya, kalau misalnya users punya akses ke internet real time ya bisa juga dia menggunakan jalur internet. Jadi biasanya memang dua ya, ada jalur satelit komunikasi, ada jalur internet. Dan nanti tentunya karena pengguna ini nanti menggunakan data fase untuk penentuan posisi finalnya, memang nanti ketelitian koordinat absolut dari real time precise point positioning ini dia perlu waktu untuk inisiasi lah ya, untuk menentukan cycle ambiguity-nya, beberapa menit atau beberapa puluh menit tergantung kondisi. Nanti kalau setelah waktu inisiasi kita dapat dalam level sentimeter ya. Jadi kalau teman-teman rekan-rekan sekalian lihat, ini sebenarnya real time precise point positioning ini mirip-mirip dengan RTK network ya. Cuma dengan RTK network itu memang nanti ada sedikit perbedaan lah ya dalam sistem merealisasikan koreksi ataupun berusaha mendekatkan secara virtual stasiun referensi ya.
Tapi sebenarnya hampir mirip-mirip ini kelihatannya karena ada bantuan dari sejumlah stasiun referensi di seluruh dunia ya. Cuma memang kalau di dalam metode RTK network biasanya yang dikirim hanya koreksi-koreksi ya, bukan orbit satelit dan jam satelit berketelitian tinggi ya. Meskipun sebenarnya prinsipnya hampir sama lah. Nah, ini kita lihat kalau ini satu contoh saja dari paper tahun 2012. Jadi ketelitian real time precise point positioning ini biasanya setelah waktu inisiasi ini levelnya ya level senti lah ya. Dan itu kita sudah paham dari sebelumnya. Jadi by default kalau cycle ambiguity itu sudah di-resolve dan kemudian penentuan posisi menggunakan data fase dan kesalahan-kesalahan yang lainnya, kesalahan orbit, jam satelit, ionosfer, troposfer bisa ditentukan atau dimodelkan dengan baik, maka ketelitian dapat sentimeter lah. Nah, kalau untuk real time precise point positioning, waktu inisiasi itu kira-kira di sini kita lihat kalau komponen horizontal ya. Untuk level beberapa senti, misalnya 5 senti lah di sini ya, 5 senti. Biasanya ya sekitar kalau 95% ketelitiannya di sini ya sekitar 20 menit lah ya. Kira-kira 20 menit kita dapat 5 senti ya. Kemudian sesudah itu semakin baik setelah cycle ambiguity-nya dan datanya semakin banyak ya. Kalau untuk komponen tinggi biasanya 5 sentinya itu perlu waktu lebih lama lah ya. Jadi biasanya memang sekitar 20-30 menit. Tapi memang saat ini kita lihat ya orang di dunia penelitian terus berusaha mengembangkan algoritma yang on the fly ambiguity resolution untuk mempersingkat waktu inisiasi ini ya. Karena kalau 20-30 menit masih terlalu lama kalau untuk keperluan real time precise point positioning ya. Meskipun orang bisa saja di awal kayak stop and go, dia diam dulu ya, baru kemudian bergerak ya. Tapi ini terus berkembang lah algoritma-algoritma untuk mempersingkat waktu inisiasi ya di dalam real time precise point positioning. Nah, ini contoh yang salah satu jasa pelayanan real time precise point positioning. Jadi ini yang Trimble RTX. Jadi nanti kalian bisa masuk ke ini ada situsnya. Jadi seperti saya jelaskan sebelumnya ada sejumlah Trimble Global Tracking Station Network ya yang mengamati GNSS satelit. Kemudian data-data dari seluruh stasiun network itu masuk dikirimkan ke Trimble Control Center, dihitung di sini orbit teliti, jam satelit teliti, serta koreksi-koreksi lainnya untuk users. Kemudian sesudah itu ke pengguna dia pakai 2 jalur ya. Ada yang pakai jalur satelit, ada yang pakai jalur nanti internet atau mobile phone ya, tergantung mungkin tergantung jasa yang dipilih oleh pengguna nantinya ya. Dan nanti agar cakupannya lebih luas memang komunikasi itu menggunakan satelit komunikasi atau menggunakan jaringan internet kalau memang jaringan internet di kawasan tersebut misalnya di kota-kota besar dan segala macam sudah baik lah ya. Dan ini memang yang menarik nantinya ya. Jadi sebenarnya real time precise point positioning ini kalau kita lihat lebih fleksibel dibandingkan dengan RTK network ya. Dalam sistem mengkomunikasikan koreksi-koreksi data ke pengguna ya, karena bisa pakai satelit
komunikasi maupun pakai jalur internet. Dan ini juga nanti beberapa ini flyers dari jasa Trimble RTX ini. Jadi kalau saudara lihat di gambar ini, kalau yang warna biru gelap ini satellite dan mobile availability-nya ada. Jadi menggunakan satelit komunikasi dan juga menggunakan internet dan cellular phone, mobile phone itu bisa ya di kawasan yang ini. Kalau di Indonesia kita lihat hanya beberapa ini saja yang hitam ya. Nah, kemudian nanti saudara lihat ini ada ketelitiannya, kira-kira 3,8 cm dan seterusnya ya. Tapi ya nanti ini saudara baca-baca saja di situs ini ya, untuk lebih detail ya pemahamannya. Nah, ini contoh sebaran dari tracking station, stasiun referensi yang dipunyai oleh sistem Trimble RTX ya. Jadi kita lihat di sini lebih dari 100 GNSS course ya, 100 stasiun. Memang kalau dibandingkan dengan IGS sebelumnya ya, IGS itu 507 stasiun ya. Tapi kan kalau IGS tersebut dia bukan jasa pelayanan seperti Trimble ya. Kalau IGS kan orang yang perlu bisa masuk ke situsnya, kemudian kita tinggal mendownload, mengambil parameter-parameter yang diperlukan ya. Earth rotation parameter, orbit, kemudian juga jam satelit information, kita download sendiri ya. Tapi kalau dengan sistem jasa Trimble RTX ini memang nanti secara real time Trimble RTX ini kemudian yang mengirimkan koreksi yang terkait orbit satelit, jam satelit, serta koreksi-koreksi lainnya ya kepada pengguna ya. Jadi ini yang menyebabkan memang kemudian pengguna itu biasanya perlu membayar fee tertentu lah ya untuk berlangganan pelayanan real time precise point positioning ini ya. Jadi ini yang seperti sudah kita bicarakan sebelumnya, dari 100 GNSS course station ini, dari pengamatan 100 station yang dikelola oleh Trimble ini, yang kemudian pihak Trimble RTX ini menentukan menghitung ya data-data yang atau koreksi-koreksi yang diperlukan oleh pengguna, kemudian diupload ke satelit komunikasi maupun ke jalur-jalur data komunikasi lewat internet dan mobile ya, untuk selanjutnya dikirimkan ke pengguna ya. Jadi ini contoh dari sistem Trimble RTX, dan mungkin saja nanti di kemudian hari Trimble RTX bisa saja terus menambah stasiun pemantauannya ya. Dan kita lihat di sini kalau untuk Indonesia kelihatannya tidak ada ya. Ini ada Singapura, tapi ini tidak ada ya untuk Trimble RTX di Indonesia. Tapi kalau IGS kita punya ada kan, ada beberapa sebelumnya kita lihat di slide kita ya sebelumnya ya. Nah, sesudah kita membicarakan penentuan posisi, memang dengan GPS kita bisa mendapatkan posisi XYZ, di mana kemudian kita bisa transformasikan menjadi lintang bujur tinggi ya. Nah, ini perlu kita lihat lebih spesifik lah ya. Jadi seperti sudah disampaikan sebelumnya, tinggi yang ditentukan dengan GPS itu adalah tinggi elipsoid ya, yaitu tinggi titik di atas elipsoid referensi yang digunakan
dihitung sepanjang normal ke elipsoid ya. Itu kan definisinya ya. Dan dalam kasus kalau GPS ya terhadap elipsoid WG 84. Nanti kalau misalnya GLONASS, Galileo, Beidou ya terhadap elipsoid referensi yang digunakan ya. Nah, sehari-hari kalau kita pengukuran sifat datar, leveling itu kan yang kita ukur biasa kan tinggi ortometrik ya, H besar ini. Tinggi ortometrik kalau saudara masih ingat adalah tinggi di atas permukaan geoid ya, atau di atas muka laut rata-rata dihitung sepanjang garis gaya berat ya, yang melalui titik tersebut ya. Dan biasanya arah garis gaya berat dan normal elipsoid ini tidak berimpit, dia ada sudut yang namanya kalau saudara masih ingat ya defleksi vertikal ya, epsilon ini. Nah, kalau saudara masih ingat, nanti dibaca-baca lagi aja kuliah sebelumnya ya. Nah, jadi ini yang perlu kita pahami. Dan nanti memang ada dua konsep ini ya. Ada yang namanya geoid, ada yang namanya elipsoid ya. Jadi kalau geoid ini adalah salah satu bidang ekuipotensial gaya berat bumi yang dianggap berimpit dengan mean sea level. Jadi makanya kalau sehari-hari kita kan kalau ketinggian biasanya misal tinggi gunung, katakanlah Gunung Tangkuban Perahu berapa ribu meter di atas mean sea level ya, di atas muka laut rata-rata. Nah, sebenarnya kalau secara lebih tepatnya di atas geoid ya, yang melalui kawasan Tangkuban Perahu tersebut ya. Nah, secara matematik nanti geoid ini memang suatu bidang yang sangat kompleks ya. Kan kalau karena dia bidang ekuipotensial gaya berat bumi ya nanti mungkin di kuliah geodesi fisik nanti ya. Ya kita lihat geoid ini akan dipengaruhi oleh distribusi massa di bawah bumi, kemudian kondisi permukaan bumi ya, gaya tarik matahari, bulan dan benda-benda langit lainnya. Jadi biasanya bidang yang sangat kompleks. Sehingga makanya dalam perhitungan-perhitungan di geodesi biasanya kalau terkait koordinat dan segala macam kita tidak menggunakan geoid ya, tapi kita menggunakan elipsoid. Jadi sebagai representasi matematis dari bumi orang biasanya menggunakan elipsoid, bukan geoid ya. Jadi nanti memang perlu kita lihat ada yang namanya undulasi geoid ya. Jadi undulasi geoid ini ketinggian geoid terhadap elipsoid. Jadi biasanya ini yang undulasi geoid ini ya. N ini ya. Nanti kita lihat. Nah, tinggi ortometrik nanti mengacu ke geoid. Kalau tinggi elipsoid mengacu ke elipsoid ya, seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Jadi nanti istilah geoid dan elipsoid ini akan selalu muncul ya kalau di dalam pembicaraan terkait tinggi dengan GPS maupun hal-hal yang lain terkait tinggi di bidang geodesi ya. Nah, ini kalau kita lihat bagaimana kita bisa mentransformasikan ya tinggi elipsoid ke tinggi ortometrik. Jadi kita lihat di sini H kecil itu adalah tinggi elipsoid, bereferensi ke elipsoid, kemudian H besar itu yang ini tinggi ortometrik di atas geoid, dan ini undulasi geoid N. Jadi kita lihat ini rumus pendekatannya ini ya. Jadi kita lihat ya H besar itu H kecil dikurangi N ya. Perlu
sadari kalau kita lihat gambar ini sebenarnya ini nggak persis ya, nggak persis H besar itu H kecil dikurangi N ya, karena kan masih ada defleksi vertikal. Tapi umumnya defleksi vertikal ini tidak melebihi 30 detik lah ya. Jadi untuk keperluan praktis biasanya ini bisa digunakan lah ya. Nah nanti meskipun kita perlu ingat penentuan undulasi geoid ini bukanlah sesuatu yang bukanlah sesuatu yang mudah kalau kita ingin ketelitian sampai senti ya. Orde 10 cm saja, ketelitian 10 cm itu sudah sulit ya, apalagi nanti kalau kita perlu geoid 1 cm, nah itu akan lebih sulit lagi ya. Nantilah kalian bisa memahami kalau setelah belajar di geodesi fisik ya. Karena di samping diperlukan data geoberat yang detail untuk seluruh permukaan bumi, di darat maupun di laut, kita juga perlu data ketinggian topografi permukaan bumi. Kalau ketinggian topografi permukaan bumi mungkin sekarang tidak terlalu berat karena sudah ada dam global yang relatif baik dan juga batimetri dasar laut. Tapi densitas material di bawah bumi ini yang juga perlu ya. Jadi ini kalau harus ada semua baru kita bisa menghitung katakanlah geoid yang level teliti ya, level 1 cm dan seterusnya ya. Tapi nanti kita lihatlah, ini lebih nanti di kuliah geodesi fisik ya. Nah, sekarang kita lihat ketelitian komponen tinggi dari GPS ya. Maksudnya ketelitian komponen tinggi elipsoid. Jadi nanti kita lihat kalau kita bandingkan ketelitian komponen horizontal lintang bujur dan komponen tinggi dari hasil penentuan posisi dengan GPS, kita lihat nanti standar deviasinya saja. Biasanya standar deviasi komponen tinggi ini 2-3 kali lebih besar daripada standar deviasi komponen horizontalnya. Jadi dengan kata lain ketelitian komponen tinggi ini biasa 2-3 kali lebih rendah. Dan bahkan kadang-kadang bisa sampai 4-5 kali lebih rendah ya. Jadi dengan GPS ini memang komponen horizontal selalu lebih teliti biasanya dibandingkan dengan komponen tingginya ya. Nah, ada beberapa penyebab sebenarnya ya. Jadi kalau kita lihat dalam konteks tinggi kan sebenarnya ada istilahnya ini one-sided geometry. Maksudnya kan satelit yang bisa diamati itu kan hanya yang ada di atas horizon dari pengamat ya. Kalau yang di bawah kan nggak bisa kan, tertutup oleh bumi. Nah ini berbeda halnya dengan komponen horizontal. Kalau komponen horizontal kan satelit itu ada di sebelah bisa kanan pengamat, kiri pengamat, depan pengamat, belakang pengamat ya, dalam artian dalam arah timur, barat, utara, selatan dari pengamat itu semua satelit kemungkinannya itu ada ya. Jadi di dalam penentuan komponen horizontal tidak ada one-sided geometry. Dia 4 kuadran bisa diamati. Tapi dalam konteks komponen tinggi ada one-sided geometry. Kita hanya bisa mengamati satelit yang ada di atas horizon. Di bawah horizon tidak ada ya. Ini yang salah satu penyebab kenapa ketelitian komponen tinggi lebih rendah biasanya. Dan kemudian juga kalau kita lihat efek dari kesalahan dan bias GPS ini umumnya memanjang mendekkan jarak ukuran ya. Jadi kalau kita lihat misalnya ionosfer atau troposfer ya, atau orbit kesalahan jam satelit, jam receiver, biasa efeknya itu membuat jarak nampak lebih panjang atau lebih pendek. Dan ini kalau kita lihat ya yang sangat dipengaruhi ya komponen tinggi ya. Jadi
Ini yang faktor-faktor utama yang menyebabkan ketelitian komponen tinggi itu biasa lebih rendah lah ya. 2-3 kali umumnya, tapi kadang-kadang dalam kondisi tertentu bisa 4-5 kali lebih rendah ya. Jadi ada efek one-sided geometry dan memang karakteristik kesalahan bias GPS yang memanjang mendekkan jarak yang mempengaruhi komponen tinggi, terutama lebih dibandingkan komponen horizontal ya. Sebagaimana penentuan koordinat dengan GPS, untuk mendapatkan tinggi yang relatif teliti, penentuan tinggi pun biasanya dilakukan secara relatif ya. Jadi biasanya kita menentukan beda tinggi terhadap titik yang telah diketahui ketinggiannya sebelumnya ya. Jadi prinsipnya nanti rumus yang digunakan itu seperti ini ya, dalam delta H besar sama delta H kecil minus delta N ya. Kenapa? Karena delta H kecil ini bisa ditentukan secara lebih baik ya dengan relative positioning. Jadi kita sudah lihat sebelumnya kan, kalau misalnya penentuan posisi dengan GPS, rule of thumb-nya itu kalau mau teliti ya differential positioning dan menggunakan data fase ya. Jadi sama nanti untuk keperluan penentuan tinggi pun kita harus menggunakan moda relatif lah ya. Jadi ini dari GPS, delta H kecil, kemudian delta N ini dari model geoid yang ada ya. Atau kalau kita punya data-data biaya berat dan segala macam di sekitar kawasan survei kita bisa menentukan juga undulasi geoid dan selisihnya ya. Jadi selisih undulasi geoid ini dapat ditentukan lebih teliti dibandingkan nilai absolut undulasi geoid. Sama juga delta H kecil dari GPS bisa lebih teliti dibandingkan tinggi elipsoid absolut dari GPS ya. Jadi ini gambaran visualisasinya lah ya. Dan nanti kita lihat penentuan beda tinggi dengan GPS ini ya banyak gunanya sih sebenarnya ya. Nanti kita lihat juga kalau untuk studi-studi misalnya kita ingin mempelajari deformasi struktur seperti bendungan atau pergerakan lempeng, kemudian juga pemantauan land subsidence dan seterusnya. Kita biasanya memang hanya berusaha melihat delta H kecilnya ini ya, perubahan delta H kecil terhadap waktu. Karena kan kalau dia berubah berarti memang karena elipsoidnya itu tetap, jadi kalau delta H kecilnya berubah memang yang berubah itu adalah beda tinggi di permukaan buminya ya, karena beberapa hal, bisa saja karena deformasi, karena penurunan tanah dan seterusnya ya, atau kalau titiknya di atas misal bendungan, jadi kalau ada perubahan beda tinggi elipsoid berarti memang betul si strukturnya itu yang turun ya. Kemudian kalau undulasi geoidnya diketahui, maka ya undulasi geoid teliti diketahui, kita bisa menentukan tinggi ortometrik dari GPS ya, dalam moda relatif. Sehingga kita tidak perlu lagi capek-capek leveling ya. Karena saudara ingat mungkin kalau kuliah mengukur tanah untuk menentukan beda tinggi, katakanlah dari kampus sampai ke Lembang saja. Kan kalau sifat datar kan lama sekali ya, pulang pergi berapa lama itu, bisa-bisa seminggu itu pulang pergi ya.
Tapi kalau dengan GPS nanti kalau satu ditaruh di kampus, satu bisa ditaruh di Lembang, kita amati beda tinggi delta hanya secara teliti, misalnya beberapa, katakanlah kita ngamati beberapa jam gitu ya, kemudian pakai precise orbit, informasi jam teliti dari jaringan IGS ya, kemudian kita menggunakan data 2 frekuensi, jadi kita melakukan pengamatan secara ketat lah gitu ya, dan kemudian kita punya istilahnya punya model geoid dan teliti, maka beda tinggi ortometrik kampus dengan Lembang mungkin bisa ditentukan dengan lebih lebih fleksibel gitu ya, waktunya juga lebih singkat, meskipun nanti ketelitiannya mungkin sedikit lebih rendah daripada kalau sifat datar teliti ya. Tapi kalau untuk beberapa aplikasi mungkin juga enggak apa-apa ya. Jadi memang nanti pemilihan antara sifat datar teliti atau dengan GPS leveling lah istilahnya ya, yang dibantu dengan model geoid, tergantung keperluan lah, fit for purpose ya. Kemudian juga transformasi atau transfer datum tinggi antar pulau ya. Kan sifat datar kan tidak bisa melintas lautan kan. Nah, satu-satunya cara untuk mengkonek MSL di berbagai pulau ya paling gampang itu dengan menggunakan penentuan beda tinggi dengan GPS ya, relatif. Tinggal kita nanti ya menggunakan data fase ya, relative positioning, sebanyak mungkin data, multifrekuensi ya. Bahkan kalau bisa misalnya menggunakan GPS, GLONASS, Beidou, Galileo data sekaligus gitu ya. Nanti transfer datum ini akan menjadi lebih efektif, efisien. Tapi kuncinya memang di ketersediaan geoid teliti. Makanya di Indonesia pun juga sekarang kan BIG berusaha menentukan geoid yang relatif teliti lah ya di seluruh kepulauan Indonesia. Sasarannya saat ini memang geoid 10 cm. Tapi kalau geoid 10 cm mungkin kan delta geoidnya bisa lebih rendah dari itu ya. Jadi memang transfer datum tinggi antar pulau dengan ketelitian relatif beberapa senti itu jadi memungkinkan lah ya. Dan itu juga berguna untuk banyak aplikasi lah nantinya ya. Nanti kalian baca-baca saja lah di sini ya. Nah, ini beberapa hasil penelitian terkait ketelitian beda tinggi delta H kecil yang bisa diperoleh dari relative positioning dengan GPS ya. Ini dari tahun 84 sampai tahun 90. Nah, kita lihat ketelitiannya ya mungkin kita ambil ya 1 sampai 3 lah ya. Kira-kira yang rata-ratanya. 1 sampai 3 ppm. ppm ini part per million. Ya, 10 minus 6 ya. Jadi maksudnya kalau 1 sampai 3 ppm ini kalau jaraknya 1 kilo, maka ketelitian beda tinggi delta H kecilnya ini 1 mili. Jadi kalau 1 sampai 3 ppm ini 1 sampai 3 mili per kilometer. Jadi maksudnya kalau satu receiver kita pisahkan dalam jarak 1 kilo, maka delta H beda tinggi ellipsoid dari penentuan posisi survei GPS yang relatif diferensial pakai data fase itu 1 sampai 3 mili. Kalau katakanlah jarak antara kampus ITB ke Lembang kira-kira 10 kilo, maka kalau kita menentukan beda tinggi relatif dengan GPS, maka delta H kecilnya itu kita dapatkan kira-kira ya 10 sampai 30 mili, 1 sampai 3 cm ya. Itu ketelitian delta H kecil dari kampus ITB ke Lembang.
Tapi kalau delta H ortometriknya nanti ya tergantung delta N-nya kan. Delta N dari undulasi geoid. Tapi kontribusi dari beda tinggi elipsoidnya itu 1-3 cm. Nah, berapa nanti dari delta N-nya ya? Kalau delta N-nya katakanlah beberapa senti juga, ya nanti delta H ortometriknya ya standar deviasinya mungkin ketelitiannya ya dalam beberapa senti juga ya. Tapi seperti saya katakan tadi ya untuk berbagai aplikasi yang mungkin mereka cuma perlu ketelitian beda tinggi dalam level beberapa senti dan jaraknya jauh, mereka mau efektif, mau cepat, ya itu sudah memadai ya. Jadi makanya nanti memang ada pilihan lah ya. Kalau dalam aplikasi sehari-hari, apakah kita mesti pakai sifat datar atau sifat datar teliti, atau cukup menggunakan beda tinggi dari GPS dan model geoid yang tersedia ya. Dan nanti kita lihat mungkin ketelitian beda tinggi dari GPS yang 1,3 ppm ini akan saat ini mungkin bisa lebih ditingkatkan ya. Karena sekarang kan tersedia banyak satelit, jumlah satelit GPS di atas juga lebih banyak, kemudian data dari frekuensinya juga L1, L2, dan L5 ada. Kemudian kita kalau bisa menggabungkan dengan data GLONASS, Beidou, Galileo ya, kita combine semua. Nah, ketelitian beda tinggi elipsoid bisa lebih bagus. Memang kalau kita bandingkan ya, ini kita lihat ada grafik yang dibuat. Asumsinya kesalahan relatif undulasi tidak ada 0 ya. Dan ini mungkin delta N0 ini untuk jarak-jarak dekat ya. Memang kalau untuk jarak-jarak dekat mungkin undulasi di kedua titik hampir sama, jadi delta N-nya mungkin mendekati 0 lah ya. Nah ini kalau itu kita asumsikan, memang kita lihat kalau ketelitian delta H GPS itu tadi 1-3 ppm, memang leveling order 1, order 2 ini masih lebih teliti lah ya daripada GPS leveling. Kita lihat di sini ya. Tapi memang kalau dia jaraknya misalnya semakin jauh, kan sebenarnya kalau konsekuensi dengan leveling tuh kalau jaraknya semakin panjang gitu ya, maka problemnya kan di waktu pelaksanaan dan biaya ya. Ya coba kalian bayangkan lah tadi seperti tadi ya. Kalau leveling misalnya dari kampus ITB ke Lembang ya, harus pulang pergi ya mungkin semingguan lebih ya. Kalau dengan GPS kan mungkin sehari juga udah selesai ya. Dan juga lebih mudah kan, tinggal satu taruh di kampus, kemudian naik mobil taruh di Lembang ya. Jadi nggak perlu ngikuti jalan seperti leveling. Nah, jadi memang untuk berbagai aplikasi nanti kita lihat ya seperti saya katakan fit for purpose saja ya. Kalau memang ketelitian yang diminta dari beda tinggi itu tidak terlalu tinggi dan yang penting adalah waktu yang cepat gitu ya, dan juga biayanya murah ya, dengan menggunakan GPS leveling ya mungkin lebih efektif ya dan lebih efisien ya. Kecuali kalau memang ketelitian beda tingginya diminta sampai order 1 bahkan order 0 gitu ya. Nah, itu memang mungkin masih sifat datar. Tapi nanti ya itu kita coba kombinasikan lah ya. Jadi memang yang paling baik nantinya fit for purpose. Jadi di mana GPS leveling mesti main, di mana memang kita harus menggunakan leveling atau bahkan precise leveling ya. Nah ini perlunya makanya kalian juga kita semua tahu dasar-dasar teori secara baik ya, sehingga bisa memanfaatkan metode-metode yang tersedia secara lebih efektif dan lebih efisien. Nah, kemudian seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya, dengan data GPS,
terutama data fase ya, kita bisa juga menentukan tidak hanya koordinat ya, posisi, tapi juga kecepatan dan juga percepatan ya, dan semua di 3 dimensi ini ya. X, Y, Z, kecepatan juga Vx, Vy, Vz, kemudian percepatan juga Ax, Ay, Az ya. Dan kita lihat ya, ini sekedar skematik penggambaran saja. Jadi kalau dari data fase, kita proses estimasi, kita bisa dapat koordinat kan ya. Nah, sebenarnya dari koordinat nanti koordinat di 2 epok ya, kita bisa menurunkan kecepatan kan ya. Selisih koordinat dibagi waktu kan juga dapat kecepatan. Tapi bisa juga kita jalurnya lewat data fasenya yang kita lihat turunan dari fase. Jadi maksud data fase di epok 1, data fase di epok 2, kalau kita bagi kan jadinya frekuensi nanti ya. Jadi cycle per detik ya. Nanti jadi dari frekuensi kita juga proses estimasi bisa dapat kecepatan. Jadi kalau untuk kecepatan bisa pakai jalur ke koordinat dulu, kemudian kecepatan, atau dari fase ke laju fase, baru kemudian ke kecepatan. Sama juga untuk percepatan. Untuk percepatan ya kita bisa kecepatan di epok pertama, kecepatan di epok kedua, kan selisihnya bagi delta T dapat percepatan ya. Tapi bisa juga yang kita lihat adalah laju frekuensinya ya, kecepatan frekuensinya berapa di observation domain ya. Kemudian baru ini yang masuk hitung perataan dapat percepatan ya. Jadi nanti ini di praktikum nanti mungkin kita juga tidak adalah perhitungan kecepatan, percepatan gitu ya. Tapi nanti untuk kinematic positioning gitu ya, kita bisa ya mengolah data GPS untuk mendapatkan tidak hanya koordinat di setiap epok, tapi juga kecepatannya dan juga percepatannya ya. Dan aplikasinya ini cukup lumayan banyak juga lah nanti ya. Misal kalau percepatan nanti dalam airborne gravimetry, untuk memisahkan bacaan gravimeter dari percepatan vertikal GPS ya kita menggunakan percepatan vertikal yang ditentukan dengan metode ini. Biasanya akan lebih teliti kalau kita pakai dari observation domain lah ya, baru masuk ke proses estimasi. Tapi nanti ini untuk pengetahuan saudara dulu lah ya, tidak mungkin di level S1 saudara tidak akan mendalami khusus tentang penentuan kecepatan percepatan ini ya secara detail ya. Nah itu mungkin akhir dari modul kita ini. Nah sebagaimana biasa saudara diminta melakukan tugas ya. Jadi yang pertama saudara jelaskan dengan baik ya sistem-sistem penentuan posisi dengan GPS, yang namanya di GPS, local area di GPS, dan wide area di GPS. Dan saudara kemudian RTK, network RTK, precise point positioning, real time precise point positioning. Coba kerjakan tugas tidak hanya berdasarkan bahan atau materi yang saya sampaikan ya. Jadi bebas kalian baca-baca di internet, baca-baca dari textbook gitu ya. Saudara olah sendiri, silakan ya. Sebaik-baiknya lah ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, coba kita lihat kan sistem-sistem ini dalam konteks GPS. Nah ini bagaimana dengan adanya data-data dari sistem satelit GNSS yang lain ya, misalnya GLONASS ya, Beidou, Galileo. Ini dampaknya apa nih peran pemanfaatannya? Tapi yang jelas memang kalau kita lihat cepat ya
data akan bertambah kalau dia digabungkan ya. Tetapi apakah ada kendalanya gitu ya? Kalau menggabungkan data dari dua sistem, mungkin kan sistem referensi berbeda dan segala macam berbeda ya. Tapi coba saudara baca aja lah ya. Saat ini apa yang berlangsung terhadap pemanfaatan data-data satelit GNSS lainnya. Atau adakah memang GLONASS mempunyai sistem sendiri, misalnya diferensial GLONASS gitu ya, yang jasa pelayanannya. Atau Beidou, ada RTK Network di Cina yang menggunakan Beidou saja. Nah, coba lihat. Atau menggunakan kombinasi GPS dan Beidou. Atau GPS dan GLONASS. Kalau di Rusia, kita nggak tahu ya. Coba saudara baca-baca dan tuliskan di nomor 2 ini ya. Dan waktunya seperti biasa 1 minggu. Jadi nilainya juga komparatif. Siapa yang paling baik dia dapat A, dan yang paling nilainya 90 ya, yang paling kurang baik ya nilainya 70 ya, seperti biasa ya. Oke, gitu saja. Terima kasih. Silakan melaksanakan tugas dengan baik.